Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan itu organ pada tumbuhan ada beberapa. Yang pertama ada akar, kemudian yang kedua ada batang, kemudian yang ketiga ada daun, kemudian yang keempat ada bunga, dan yang kelima biji dan buah. Baik, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, kita lihat video yang berikut ini. Organ yang pertama kita akan bahas adalah akar. Nah, struktur pada akar itu ada dua, yaitu akar serabut seperti ini dan juga akar tunggang. Fungsi akar yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau media tumbuhnya. Kemudian, fungsi akar yang kedua adalah menyerap air dan mineral dalam tanah atau media tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi. Jadi, kalau kalian lihat di gambar, apakah fungsi organ akar ini ya? Nah, seperti ini. Ini adalah akar sebagai pernapasan atau respirasi. Sedangkan pada tanaman wortel, fungsi akar adalah sebagai tempat cadangan makanan. Begitupun pada singkong, fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang kedua adalah batang. Batang itu ada dua macam. Ada batang pada tumbuhan monokotil dan ada batang pada tumbuhan dikotil. Ciri pada batang tumbuhan monokotil yaitu cirinya berruas-ruas seperti ini. Sedangkan pada dikotil cirinya berlawanan dari batang dikotil, yaitu tidak berruas-ruas. Fungsi batang. Yang pertama, penyokong bagian-bagian tumbuhan yang tegak di atas tanah. Kemudian yang kedua, jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian yang ketiga, fungsi batang adalah jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sama seperti akar, batang juga mengalami modifikasi. Adakah fungsi lain dari batang? Nah, kita lihat di gambar. Ini adalah tebu, dan ini adalah kentang, dan yang ini adalah kunyit. Nah, ketiganya ini fungsinya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah daun. Daun ada beberapa strukturnya. Salah satunya adalah ini, daun kates, yaitu strukturnya menjari. Sedangkan daun pada jagung strukturnya adalah sejajar. Kemudian fungsi daun. Yang pertama, mengambil gas karbon dioksida yang digunakan dalam fotosintesis. Kemudian yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Kemudian yang ketiga, pernapasan atau respirasi tumbuhan. Nah, kemudian organ yang keempat yaitu adalah bunga. Kita tahu bahwasannya bunga adalah alat reproduksi generatif. Bunga terdiri atas perhiasan dan juga alat reproduksi. Perhiasan itu seperti tangkai, kelopak bunga, dan juga mahkota. Sedangkan alat reproduksinya juga ada dua, yaitu ada gamet jantan, benang sari, sedangkan gamet betinanya adalah putik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada 5. Ya. Yang pertama itu adalah jaringan meristem.
kemudian jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar, kemudian jaringan penyokong, dan yang kelima yaitu adalah jaringan pengangkut. Kita bahas yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah disebut juga dengan jaringan muda. Kenapa? Karena pada jaringan meristem yaitu sel-selnya masih aktif membelah diri. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar pada tumbuhan. Nah, selanjutnya keempat jaringan yang lain disebut dengan jaringan dewasa. Tadi seperti jaringan epidermis atau jaringan pelindung, fungsinya melindungi permukaan tumbuhan karena dia letaknya yaitu adalah terluar. Jadi dia fungsinya melindungi permukaan tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan dasar, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Kemudian yaitu adalah jaringan pengangkut. Ada dua, yaitu adalah floem dan juga xilem. Kemudian yang keempat pada jaringan dewasa adalah jaringan penguat. Fungsinya untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, kita bahas. Yang pertama, jaringan pada akar. Ini gambar yang ada di layar adalah morfologi atau struktur luar akar. Struktur luarnya ada epidermis, korteks, endodermis, periskel, xilem, dan juga floem. Kemudian dan yang paling bawah ini ada tudung akar. Tudung akar fungsinya melindungi ujung akar terhadap kerusakan mekanis. Nah, ini gambar selanjutnya adalah struktur dalam akar atau anatomi akar. Kita lihat yang paling terluar itu namanya jaringan epidermis. Maka fungsinya karena dia terluar melindungi jaringan yang berada di bawahnya, di dalamnya. Kemudian korteks sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada endodermis, kemudian ada xilem dan ada floem. Sama, ini adalah dikotil, ini adalah monokotil. Perbedaan anatomi pada akar dikotil sama monokotil adalah pada kambiumnya. Pada akar dikotil dia terdapat kambium. Sedangkan pada akar monokotil tidak ada kambium. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu adalah jaringan pada batang. Jaringan pada batang itu ada beberapa. Perbedaannya, pada monokotil itu jaringannya batangnya tidak ada, ada jaringan dasar, sedangkan jaringan dikotil tidak ada. Kemudian ada xilem. Xilem ini adalah jaringan pengangkut. Xilem fungsinya adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem ini fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian epidermis yaitu adalah melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Kemudian korteks yaitu adalah sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah jaringan pada daun. Sama seperti yang lain, jaringan pada daun ada epidermis. Fungsinya melindungi jaringan yang berada di dalamnya. Kemudian jaringan tiang. Nah, yang terpenting pada jaringan daun ini ada jaringan mesofil. Ada dua, yaitu adalah jaringan tiang atau disebut dengan palisade dan juga jaringan bunga karang. Di mana jaringan mesofil ini adalah sebagai tempat fotosintesis, letaknya di jaringan tiang atau palisade. Ini adalah tempatnya fotosintesis. Kemudian jaringan bunga karang atau spons ini adalah menghasilkan banyak CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis pada jaringan tiang. Jadi dia ini menyediakan CO2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Kemudian ada stomata. Stomata di sini fungsinya adalah pertukaran antara CO2, karbon dioksida, dan juga O2, oksigen.
Kemudian ada xilem dan juga ada floemnya, jaringan pengangkutnya, yaitu xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem adalah mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, maka materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.